Shalom jemaat, good morning. Mari kita sama-sama menghampiri Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita akan menyembah dan kita akan makan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa menyapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah yang selalu baru setiap pagi. Dan Tuhan berjalanlah di depan kami sebelum kami memulai aktivitas kami. Jiwa kami disegarkan terlebih dahulu sewaktu kami menyembah. Seolah-olah kami bercermin kepada wajah Kristus yang itu akan menemani kami sepanjang hari. Setiap langkah kami serahkan ke dalam tangan kasih setia Engkau Tuhan, sertai kami. Momen ini kami nantikan dengan hati yang haus dan lapar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Betapa disenangi tempat kediamanmu, jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Betapa kami senangi hadirat-Mu Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Lebih baik
satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Pujian yang terbaik kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami suka hadirat-Mu, kami suka berada dekat-Mu. Hiranamaya syakahananaya syararabo, Hiranamaya sararararara, Hiranamaya syakaraya rarararara. Hadirat-Mu penuhi setiap hati. Hiralamaya syakaralarabaya sadarabo. Hiaranaya syakaranaya waramu. Hiranananananana. Syakaranaya waramu ramara-mara. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Lebih baik Satu hari di hadirat-Mu Amin. daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Biar pujian yang terbaik kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Bahkan hidup kami beri menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Takkan pernah Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. sekali lagi dengan segenap hati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bersabdalah Tuhan Yesus akan kebenaran firman dan bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Sehingga bukan saja kami menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Boleh sama-sama katakan amin. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan, ada di kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ke-4 terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Saya bacakan sekali lagi Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Perikop ini tulisannya adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat yang pertama ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin besar kasih karunia itu? Sekali lagi tidak, bukan ya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya berhenti di sana dulu, nanti akan saya lanjutkan di ayat yang ke-11 sampai kepada 13. Judulnya adalah hidup untuk kebenaran Allah. Kita hidup untuk melakukan kebenaran, kita hidup untuk mencerminkan kebenaran. Jemaat, kira-kira gimana ya sepanjang minggu ini? Ini udah Sabtu ya, Senin sampai Jumat bagaimana kita lalui. Pasti ada momen di mana kita masuk ke dalam pencobaan, momen kita harus melakukan firman Tuhan dan menegakkan kebenaran. Firman hari ini akan membekali kita hari-hari ke depan semakin menjadi saksi Kristus, menunjukkan bahwa sungguh ada Yesus hidup dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang menarik banget dimulai di ayat yang pertama tadi, yaitu bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin besar kasih karunia itu? Kita tahu ya bahwa pengampunan Kristus itu nyata.
Barang siapa percaya kepada Yesus, kita diampuni. Bahkan pengorbanan di atas kayu salib itu sudah ada sebelum kita lahir. Dosa kita yang sebelum, sekarang, dan setelah ini itu sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi banyak sekali orang yang bertanya-tanya ya, wah kalau kayak begitu apalagi nih saya menggembalakan anak muda. Saya ditanyain sama anak-anak muda, kalau begitu Kak Mek, saya boleh dong di masa muda ini saya puas-puasin dulu. Nanti saya bertobatnya nanti aja kalau saya udah lebih berusia gitu ya. Paulus bilang apa nih dengan pertanyaan yang boleh nggak kita puas-puasin dosa dulu, bertekun dalam dosa. Kan kasih karunia itu besar gitu ya katanya ya. Paulus bilang sekali-kali tidak. Nah saya mau jelaskan dulu untuk kita berjalan di dalam kebenaran, pertanyaan ini haruslah terjawab terlebih dahulu. Kalau kita percaya kepada Yesus dan pengampunan itu ada, pasti dong terlebih dahulu kita bertobat dulu kan. Orang yang gak pengen bertobat gak akan minta ampun, benar apa enggak? Orang yang tidak merasa dirinya adalah manusia bertobat dan tidak merasa dirinya salah, orang itu tidak akan meminta pengampunan. Orang itu malah justru akan berpikir, hah kenapa aku harus diampuni? I'm fine, saya baik-baik saja. Tapi justru orang yang mengaku dirinya adalah orang berdosa, orang yang tahu bahwa dia melakukan kesalahan, dia butuh pengampunan, di sanalah dia bertobat, meminta pengampunan, percaya kepada Yesus dan tahu butuh untuk diselamatkan. Bukankah dimulai perjalanan itu dengan kita bertobat, mengaku dosa, dan disitulah kasih karunia diberikan. Disitulah perjalanan kita mengikut Kristus menjadi orang Kristen dimulai. Nah tapi ya heran sekali kalau orang yang masih bertekun dalam dosa, saya malah bertanya-tanya, sungguhkah orang itu sudah bertobat? Jangan-jangan tidak ada sejarah pertobatan. Orang yang harusnya bertobat, meninggalkan jalan hidup yang salah, itu ditandai dengan baptisan. Nah, di sanalah ayat berikutnya menjelaskan setelah ayat yang pertama ya. Dan Paulus jawab sekali-kali tidak. Orang yang kalau sudah bertobat nggak mungkin bertekun dalam dosa dan terus ingin berdosa. Jangan-jangan kalau orang yang pengen seperti itu, orang itu tidak pernah bertobat pada awalnya. Dan ayat yang kedua, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Kemudian ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Ataukah tidak tahu kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oke, boleh sama-sama mengatakan kematian Kristus dan katakan kebangkitan Kristus. Ya, untuk kita yang telah percaya, telah bertobat dan percaya kepada Kristus, maka ditandai dengan sebuah baptisan. Baptisan itu apa? Sebuah simbol yang namanya baptisan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Itu masuk tenggelam, ya, masuk immerse di dalam air, masuk baptisan selam di dalam air. Waktu kita masuk ke dalam air sepenuhnya diselam, ditenggelamkan di dalam air. Nah disitulah adalah kematian bagi dosa. Dosa kita dikuburkan. Jadi waktu kita masuk ke dalam air, seperti dosa kita, manusia lama kita itu dikuburkan di dalam air. Kematian Kristus di dalam air. Dan waktu kita keluar dari air itu, kita hidup di dalam kebangkitannya. Kita mati bagi dosa, kita hidup dan kita bangkit sewaktu keluar dari air itu. Saya jelaskan ya, kita keluar dari air itu, kita bangkit di dalam kemuliaannya. Yang lama sudah berlalu, kemudian kita menjadi manusia baru, hidup untuk kebenaran Allah. Hidup di dalam kebenaran.
Dan kebangkitan Kristus itulah yang menjanjikan bahwa sungguh kita ini sudah dibangkitkan. Dan kita sudah meninggalkan dan dosa itu sudah tidak lagi menjadi Tuhan kita. Saya katakan sekali lagi, saya ulangi. Dosa itu tidak lagi menjadi Tuhan kita. Waktu kita lahir ke muka bumi, kita naturalnya itu sudah berdosa. Tapi orang yang bertobat dan percaya, berikanlah dirimu dibaptis. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi Anda yang sudah mengalami Kristus, merasakan kasih-Nya, Anda yang percaya kepadanya, jangan menahan langkah lagi. Tapi ada satu langkah ketaatan yang harus diambil, yaitu memberikan diri dibaptis. Memberikan diri dibaptis adalah sebuah simbol materai bahwa dosa tidak lagi menguasai kita. Bahwa dosa itu telah mati dan kita bangkit dengan hidup yang baru. Kita bangkit melihat ke depan. Nah, buat orang yang masih tekun di dalam dosa, Bapak, Ibu, Saudara, tahu nggak? Kepada siapa kita taat, maka hal itulah menjadi Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau kepada dosa kita taat, maka dosa itu menjadi Tuhan atas hidup kita. Tapi kalau kepada firman kita taat, maka Tuhanlah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Menjadi pilihan kita, bukan? Apakah kita mau dosa yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Atau kita mau firman yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Kalau dosa menjadi Tuhan, maka kita diperbudak olehnya. Tapi kalau firman menjadi Tuhan, mana Tuhanlah yang menjadi Tuhan dan Raja. Tuhanlah yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Dan saya lanjut ya, tadi saya katakan di ayat yang 11 sampai 13. Bunyinya seperti ini. Ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya jelaskan 11 sampai 13 ini. Pertanyaan sudah dijawab ya, jangan lagi bertekun sama dosa. Dan kalau kita mengenal besarnya kasih karunia dan besarnya pengampunan itu, kita harus sadari bahwa seriusnya upah dosa adalah maut. Jadi pengampunan yang besar dan kasih karunia yang besar tidak mengurangi upah dosa. Saya ulangi ya, besarnya pengampunan dan besarnya kasih karunia tidak berarti menjadi sebuah rumus matematika, maka berkurangnya hukuman dan upah dari dosa itu. Jika kita melakukan dosa, selalu ada konsekuensinya, selalu ada upahnya. Amin. Nah, di dalam hidup untuk kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran ini ada tips-tips untuk kita bisa mempraktekkannya, untuk kita menang atas cobaan-cobaan, untuk kita tidak menyerah kepada dosa. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita tidak menyerahkan tubuh kita kepada senjata kelaliman, tapi justru kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang harum, sebagai alat yang dipakai Tuhan. Langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk membekali hari-hari ke depan kita ya. Yang pertama-tama kita mengidentifikasi kelemahan kita. Kenali dulu kelemahan apa yang sering men-trigger kita jatuh di dalam kelemahan. Itu jatuh ke dalam kesalahan yang itu lagi dan itu lagi. Setiap dari kita pasti ada satu duri dalam daging. Ya, yang mengingatkan kita untuk mengidentifikasi dan mengingatkan kita untuk mengalahkannya, untuk mematikan kedagingan itu. Ada orang kelemahannya adalah di mata, ada orang kelemahannya di telinga, ada orang kelemahannya di mulut. Ini semua adalah anggota tubuh
Dan firman mengatakan jangan serahkan anggota tubuh kita kepada senjata kelaliman. Jangan mata kita jatuh ke dalam pencobaan. Melihat apa yang akan men-trigger kita kepada perbuatan-perbuatan yang berdosa lagi. Mata melihat hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak kudus. Mengidentifikasi adalah yang pertama. Yang kedua, mengenali sumber pencobaan itu. Kalau bagian tubuh kita, kelemahan kita adalah mata atau telinga. Telinga kita ya suka mendengar hal-hal yang tidak membangun. Ada di dalam perkumpulan komunitas yang tidak sehat. Pembicaraannya, apa yang kita dengar, gosip. Justru itu akan melemahkan iman kita. Nah, kita kenal sumbernya. Sumber pencobaan ternyata ada di komunitas yang gak baik itu. Saudara, cut that source. Ya, langsung kita harus mengambil keputusan untuk putus hubungan dengan sumber pencobaan itu. Bukan mengurangi loh. Bukankah firman Tuhan ada mengatakan kalau tangan Anda berbuat dosa janganlah seluruh anggota tubuhmu masuk ke dalam api neraka. Tapi potonglah, bukan secara harafiah kita akan cungkil mata kita akan potong telinga kita ya. Tapi ini mengajarkan kita benar-benar cut, benar-benar potong, putus hubungan. Jangan kompromi lagi, jangan membela atas nama sungkan saudara. Tapi bukankah terlebih penting hubungan kita dan kebenaran yang kita lakukan itulah yang akan membawa kita ke dalam kekekalan. Tubuh ini yang fana, kita sendiri harus tahu mana yang harus kita cut. Apakah itu kelemahan di mata, kelemahan di telinga, kelemahan di mulut ya. Cut kalau sumbernya adalah pergaulan yang tidak baik. Berkumpul dengan orang-orang yang mengajak Anda bukan melakukan firman, malah melawan firman. Cut. Jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang membawa Anda jauh dari Tuhan. Ya. Yang ketiga, menjauhi pencobaan. Ya. Kalau Anda mau berhenti, Anda mau menjadikan tubuh ini adalah bait Allah dan menjaganya dengan baik. Anda mau berhenti merokok. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi dikantongi. Ya. Jangan lagi mendekati kepada pencobaan itu. Kalau misalnya pencobaan kita adalah jatuh ke dalam ketidakkudusan. Jauhilah pencobaan. Jangan mencobai diri sendiri dengan berdua. Ada di tempat yang akan men-trigger untuk jatuh lebih jauh lagi. Menjauhi pencobaan. Ya, kalau kita ada singa yang akan menantang kita. Jurus yang terampuh apa? Masa kita berantem sama singanya? Larilah. Ada pencobaan waktu Yusuf digoda sama istri Potifar. Masa dia diam di kamar itu dan dia berdoa, kan bukan seperti itu tercatat. Dia larilah dari pencobaan ya. Untuk kita ada di dalam kebenaran, jangan dekat-dekat sama pencobaan. Kemudian yang keempat, membangun kebiasaan baik. Untuk kita bisa move on, melakukan kebenaran dan hidup untuk kebenaran Allah, kita harus sortir ya. Apakah di dalam keseharian kita sudah punya kebiasaan yang baik? Ternyata kebiasaan itu sangat penting loh. Kebiasaan itu terbentuk menjadi sebuah pola, menjadi sebuah sikap, menjadi sebuah sifat, dan kemudian menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah personality. Sewaktu kita melakukan kesalahan, itu adalah hasil akhir daripada karakter seseorang. Ya, itu menjadi display yang ditunjukkan, kesalahan yang terjadi, outcome yang terjadi. Itu adalah hasil dari karakter seseorang. Tapi kalau kita bisa membangun kebiasaan baik, maka ada sebuah disiplin. Ya, menarik ya saudara ya. Sewaktu kita bisa disiplin dengan urusan-urusan sehari-hari. Disiplin lifestyle kita. Bangun. Kebersihan juga dibutuhkan disiplin loh. Makan juga dibutuhkan loh penguasaan diri. Kalau di dalam lifestyle,
perkara-perkara yang ya kita anggap sederhana lah ya, tapi buat saya itu gak sederhana loh. Tapi orang bisa disiplin dengan perkara sehari-hari, maka dia juga bisa disiplin punya penguasaan diri di dalam perkara-perkara yang jelas ini adalah kebenaran dan tidak boleh dilanggar. Orang itu sudah terlatih dengan disiplinnya dan lifestyle-nya. Setuju saudara? Dan yang terakhir, mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Oh, sungguh indah di saat pagi hari seperti ini, kita belum buru-buru masuk ke dalam aktivitas kita sebelum sungkem sama Tuhan dulu. Sebelum berdoa dan minta, Roh Kudus, tuntun hariku, guide me and give me direction. Beri saya petunjuk, berjalanlah di depanku Tuhan. Dan berikan aku kepekaan untuk taat kepada apa yang menjadi kehendak-Mu. Maka saya percaya jika kita mengenal Tuhan di pagi hari, mengandalkan Roh Kudus dan meminta pertolongannya di pagi hari, maka dalam sehari-hari kita akan berjalan dengan kerinduan, bukan lagi pressure. Bukan lagi dalam ketakutan. Orang yang takut tidak sempurna dalam kasih. Tapi barang siapa yang sempurna di dalam kasih, menghadapi hari-harinya itu gak takut-takut lagi. Gak takut, waduh takut pencobaan, takut salah, takut ini. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau ada orang di sebelah kanan kirinya bilang jangan takut. Ya, kekuatan Roh Kudus menyertai. Sebab kita mengandalkan Tuhan, maka ada kasih yang menyertai. Ada kerinduan bukan pressure. Ada kerinduan untuk menyenangkan hatinya. Ada kerinduan untuk melakukan kebenaran dan hidup untuk kebenaran Allah. Saya berdoa setiap jemaat yang melakukan firman Tuhan ini, yaitu yang pertama-tama berikan diri kita dibaptis dulu ya. Terus yang kedua, jangan menyerah dengan melakukan 5 tips aplikasi yang saya sudah sampaikan. Dan doa saya adalah setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini akan menjadi alat, menjadi anak panah di tangan pahlawan. Apapun yang Anda perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan selalu tepat sasaran. Kita sekali lagi menghampiri hadirat Tuhan. Kita pandang wajahnya yang kudus. Nanda ayo. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Panggil dia. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan
kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Saya ajak sama-sama kita mengucap syukur atas besarnya kasih karunia yang selalu tersedia bagi orang yang datang menghampiri Dia, bagi orang yang datang mencari wajahnya. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena jauh sebelum kami mengenal Engkau juga, kasih karunia itu tersedia bagi setiap orang yang datang merendahkan hati di hadapan-Mu dan mengakui kami manusia berdosa. Ampunilah dosa kami. Kami gak layak. Tapi sungguh karena kasih yang begitu besar itu, pengampunan itu diberikan. Kami disucikan sekali lagi dan kami dibenarkan di hadapan Allah. Dan untuk itu Tuhan, karena kami sudah dibenarkan, kiranya kami membawa komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kami sudah dibenarkan, karena kami sudah dibebaskan dari kegelapan, kami sudah hidup di dalam terang. Maka kami mau komitmen Tuhan untuk menjadi anak terang. Saya ajak Bapak Ibu dan Saudara, maukah Bapak Ibu sekali lagi setelah mengucap syukur oleh kasih karunia yang begitu besar itu, kita komitmen sama-sama. Kita komitmen untuk tidak menyerah kepada dosa. Untuk tidak lagi tidak lagi ingin menerima tawaran-tawaran yang mendukakan hati Roh Kudus. Keinginan kita switch dari yang natural ingin berdosa menjadi ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya dan yakin setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang akan melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Sewaktu lagu ini dinyanyikan, Anda cukup menaikkan komitmen Anda di hadapan Tuhan. Komitmen untuk melakukan yang benar. Komitmen untuk tidak menyerah lagi kepada dosa. Komitmen untuk kebenaran yang Anda tahu, bukan cuma tahu lagi, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Angkat komitmen. Ku pandang Kau di tempat kudus. Angkat komitmenmu di hadapan Tuhan. Agungkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk menolak intimidasi kepada satu orang yang Anda sudah lama tidak bergereja karena Anda malu dengan kesalahan Anda. Anda terintimidasi, Anda merasa sudahlah saya gak perlu lagi bergereja-gereja. Anda merasa ada mata yang menghakimi Anda, ada orang-orang yang melihat Anda dengan cara yang tidak enak. Tapi Tuhan saat ini berbicara kepada Anda specifically, kembalilah kepada rumah Tuhan. Datang kembali dan beribadahlah bersama dengan orang-orang seiman. Jangan jauhkan dirimu dari persekutuan orang percaya yang lalu sudah berlalu. Karena intimidasi dan suara apapun yang engkau dengar yang akhirnya membuat Anda merasa tidak layak, membuat Anda merasa tidak berani mendekat kepada hadirat Tuhan. Intimidasi itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Intimidasi itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa biarlah persekutuan orang percaya ini semakin membuat Anda kuat, semakin membuat Anda bertumbuh. Tertanamlah di satu gereja dan bertumbuhlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu.
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Berkatilah setiap jemaatmu yang akan melanjutkan aktivitas mereka di hari ini. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari surga yang tidak bisa dicuri oleh apapun menyertai mereka sepanjang hari mereka. Dan kami juga percaya kasih karunia itu akan selalu ada tersedia bagi mereka yang mengasihi Dia. Hiduplah takut akan Tuhan, maka Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima doa berkat ini sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi di doa pagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.